Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Hong wilaheng mastonomo sidam sekareng bon langgeng, hong ulun basuki langgeng basuki. Puja Astungkara, pagi ini sudah matahari lurus sekitar 15 derajat dari keluar pertama. Sangat enak di badan, sangat nyaman di badan, terasa segar. Pemirsa, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana kita selalu menjadikan ruang penghambaan diri kita ini, karena kita tahu bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita ini adalah kuasa Tuhan. Nah, saya akan menyampaikan tentang aksara ko, kersaning sun memayu hayuning bawono. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah karena kuasa dari Sang Yang Widi atau Tuhan itu sendiri. Maka marilah kita bersama-sama di dalam kita puja sesanti, puja Astungkara kita kepada nenek moyang kita. Tidak ada lain dan tidak ada yang berbeda. Semua ajaran kapitayan, ajaran agama Islam, semua kepada Gusti Kang Maha Suci, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada satupun yang menyimpang. Tapi kenapa ada persimpangan dan penyimpangan? Itu karena manusianya sendiri. Manusianya sendirilah yang menyimpang. Dan manusia itu sendiri yang sering tidak mengenal terhadap yang namanya kersaning sun memayu hayuning bawono. Tidak memahami bahwa dia diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan bahkan dia meniadakan dari Sang Pencipta itu sendiri. Jadi kalau seumpama dia meniadakan dari Sang Pencipta, ya jelas-jelas bahwa sebenarnya dia sudah tidak ada. Dan tidak perlu dia sebenarnya diada-adakan lagi. Jadi Tuhan punya kehendak ketika nanti semua yang terjadi di muka bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini, kalau tidak memujikan daripada kekuatan dari Sang Maha Pencipta, kemungkinan juga dia tidak akan diciptakan lagi. Diciptakan tapi tidak menjadi orang. Diciptakan tidak menjadi orang. Karena manusianya jahat kepada orang. Ini manusianya kalau sudah jahat kepada orang ya jelas, maka manusia ini tidak akan diciptakan lagi. Mungkin akan diciptakan menjadi hewan, tumbuhan, kucing, kadal, ular, atau menjadi pohon jati, pohon semangka, pohon nanas. Dan bahkan yang paling ekstrim adalah gentayangan. Jadi tidak serta-merta kita itu nyaman dan enak. Bisa saja orang, ini kan asumsi, anggapan orang-orang, rumangsane urip, tapi asli ini mati. Jadi rumangsane urip. Dan seakan-akan dengan harta yang dia miliki, dapat dia lewat melenggang dengan baik di atas jalan Tuhan, belum tentu. Nah, nanti yang melarat tidak bisa melenggang dengan enak di jalan Tuhan. Inilah sebuah pengaburan arti keberadaan Tuhan. Keberadaan Gusti Kang Maha Welas Asih kepada semua Sang Pencipta dan ciptaannya. Jadi kita tahu kan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di dalam diri kita ini adalah kuasa Tuhan. Maka kembalikan semuanya kepada kuasa Tuhan. Agar kita tahu bahwa air yang bergerak, matahari, kita yang bernafas, nyantai, duduk, tenang, sebenarnya adalah kuasa Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan sendiri yang ingin eksis. Tapi ketika Tuhan melihat orang ini tidak mau mendarmakan hidupnya dalam kebaikan Tuhan, maka yang terjadi ya tidak kembali. Tidak di alam surga lagi.
Maka dia bergentayangan di dalam ruang-ruang itu. Walaupun tidak ada yang mati, sama-sama hidup, tapi ada ruang yang tersiksa. Semoga ini pembelajaran bagi kita. Matahari sudah terang. Hari ini kita puja Astungkara, Swastiastu, terima kasih, matur nuwun, syukur alhamdulillah. Semuanya sudah semakin baik, pengetahuan semakin baik, alam semakin baik, kita memujikan kepada nenek moyang semakin baik. Semoga ini menjadi jalan kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu sakuntu.